Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad Amma ba'du faya usikum bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Setelah puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh dan setelah salawat serta salam selalu tercurah kepada yang tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya di kesempatan yang sangat istimewa di hari yang sangat mulia Sayyidul Ayyam Al-Fakir selaku khatib ingin berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi khususnya dan kepada segenap para jamaah umumnya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Takwa dalam arti kita menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim faqala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa tidaklah kita semua diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya kita memberikan sepenuhnya totalitas kepatuhan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang Allah dan Nabi-Nya suka apa saja yang Allah dan Nabi-Nya perintahkan wajib secara sukarela kita kerjakan saudara dan apa saja yang membuat Allah dan Nabi-Nya tidak suka apa saja yang membuat Allah Nabi-Nya larang maka juga secara sukarela kita wajib meninggalkan semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itulah sekali lagi yang disebut dengan ikhlas. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seseorang yang selalu memberikan suatu hal kebaikan kepada kita, baik dari kerabat kita, dari sahabat kita ataupun dari orang tua kita, akan tetapi kebaikan tersebut kita acuhkan, kebaikan tersebut kita cuekin, bahkan tidak ada rasa timbal baliknya, tidak ada rasa terima kasihnya, maka apa yang terjadi? Mereka, para sahabat kita, para kerabat kita, bahkan orang tua kita yang telah memberikan kebaikan-kebaikan tersebut kepada kita, mereka akan sebel, mereka akan kesal, mereka akan jenuh. Kenapa? Karena sudah diberikan suatu hal kebaikan, akan tetapi kebaikan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Sudah diberikan suatu hal kebaikan, kebaikan tersebut malah diacuhkan, kebaikan tersebut malah dicuekin, bahkan tidak ada rasa terima kasihnya, tidak ada rasa terima kasihnya, tidak ada rasa timbal baliknya. Perlu diketahui hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, akan tetapi ini tidak berlaku untuk Allahur Rabbul Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, Allah berikan kebahagiaan kepada kita, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan kasih sayangnya kepada kita, akan tetapi semua kenikmatan, kebahagiaan, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita terkadang masih kita suka cuekin, terkadang masih kita suka acuhkan, bahkan tidak ada rasa terima kasihnya, bahkan tidak ada rasa timbal baliknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang begitu luas, pemberian dari Allah, tapi kita tidak pernah ibadah kepada Allah, kita tidak pernah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada kita? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala kesal kepada kita? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebel kepada kita? Tidak, saudara.
Allah tidak kesel, Allah tidak sebel, bahkan Allah makin cinta kepada kita, Allah makin sayang kepada kita. Saking istimewanya kita, saking cintanya Allah kepada kita, saking sayangnya Allah kepada kita, Allah sebut nama kita di dalam Al-Quran dengan panggilan cintanya, dengan panggilan sayangnya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asyrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku kalian yang telah melampaui batas, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak panggil kita, wahai hamba-hambaku, hai kalian yang suka bermaksiat kepadaku, hai kalian yang suka berbuat zalim kepadaku, hai kalian yang suka berbuat dosa kepadaku. Tidak, saudara. Tapi apa yang Allah katakan, Allah sebut nama kita dengan panggilan cintanya, ya ibadi alladzina asyrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku kalian yang telah melampaui batas, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Balik kepadaku, kata Allah. Jangan engkau jauh dariku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh rahmatku, ampunanku, kasih sayangku begitu luas, begitu besar daripada murka dan azabku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu riwayat, ada seorang ibu yang kehilangan anaknya selama 3 hari. Ibu tersebut kehilangan anaknya selama 3 hari sampai dibantu oleh para sahabat Nabi SAW untuk mencarikan anaknya. Di hari kedua, hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga, para sahabat Nabi SAW melihat pemandangan yang sangat istimewa, pemandangan yang luar biasa. Itu seorang ibu berlari dari sebelah kiri, anaknya berlari dari sebelah kanan. Mereka saling bertemu. Ibu memeluk anaknya, anak memeluk ibunya, ibu menciumi anaknya, tanda rasa rindu, tanda kangen seorang ibu terhadap anaknya, tanda cinta terhadap orang tua terhadap anaknya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pemandangan tersebut membuat air mata para sahabat Nabi SAW menangis, sehingga kabar tersebut terdengar di telinganya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad menghampiri para sahabat-sahabatnya, wahai para sahabat-sahabatku, apa yang telah membuat air matamu menangis sehingga ada bekas air mata di kelopak matamu? Lalu para sahabat Nabi SAW tersebut, beliau menjawab, ya Rasulullah, ada seorang ibu yang kehilangan anaknya selama 3 hari. Kami membantu ibu tersebut. Di hari ketiga kami melihat pemandangan yang luar biasa. Itu ibu berjumpa dengan anaknya, anak berjumpa dengan ibunya. Mereka saling berpelukan, mereka saling berciuman. Tanda rindu, tanda kangen antara ibu dan anaknya, tanda cinta orang tua terhadap anaknya. Pemandangan tersebut yang membuat air mata kami menangis, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, wahai para sahabat-sahabatku, perlu engkau ketahui, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah kepada hamba-hambanya lebih besar daripada cinta orang tua terhadap anaknya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jikalau cintanya Allah, kasih sayangnya Allah begitu besar kepada kita, melebihi kasih sayang orang tua terhadap anaknya, kenapa kita tidak pernah menangis di sepertiga malam seperti tangisan seorang anak yang kehilangan ibunya? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, satu saja dosa yang kita perbuat, satu saja maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tinggal kita. Allah tetap akan ngasih kita kenikmatan, Allah tetap akan kasih kita pakaian, Allah tetap akan kasih kita rizki buat anak kita beli susu, Allah tetap kasih kita rizki buat istri kita masak, Allah tetap kasih kita rumah, Allah tetap kasih kita kendaraan. Allah tidak tinggal diam kita. Tapi kenapa dengan satu maksiat, dengan satu dosa yang kita lakukan kepada Allah, kita rela meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika di kota Habasyah ada seorang pemuda yang menghampiri gurunya. Wahai syekh, wahai tuan, aku ingin bertanya kepadamu. Engkau ingin bertanya apa, wahai anak muda? Dosaku ini amat banyak, kata anak muda tersebut. Dosaku ini amat banyak. Kalau aku berdoa kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuniku? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatku? Maka
Seorang guru tersebut menjawab, betul anak muda, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampunimu, Allah subhanahu wa ta'ala akan terima taubatmu. Betul begitu wahai syekh, betul. Akhirnya anak muda tersebut pulang ke rumah dengan wajah riang gembira. Akan tetapi sampai di rumah, anak muda tersebut kembali merenung, kembali bersedih. Akhirnya balik lagi kepada seorang gurunya. Wahai anak muda, kenapa engkau balik lagi kepadaku? Bukankah tadi engkau pulang dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang? Betul wahai syekh, ada satu pertanyaan yang mengganjal dalam diriku. Ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku berbuat dosa kepada Allah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala melihatku? Apa kata gurunya? Allah subhanahu wa ta'ala melihat semua perbuatanmu, yang besar, yang kecil, yang disengaja, yang tidak disengaja. Allah subhanahu wa ta'ala memandang itu semua. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih mengampuni dosa-dosaku. Allah masih mengampuni dosa-dosamu wahai anak muda. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Bahkan di dalam hadis qudsinya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, lau balagta dhunubaka annana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Seandainya dosa-dosa hamba-hambaku ini luasnya dari ujung langit sampai ujung bumi, summa astaghfartani, kemudian mereka bertaubat kepadaku, beristighfar, memohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, maka semua dosa-dosanya yang luasnya dari ujung langit sampai ujung bumi tersebut akan aku ampuni. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu besar cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu jangan pernah jauh dari Allah, jangan pernah jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, tapi apa yang terjadi? Berapa banyak kita suka lalai dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada semua hamba-hambanya, Allah berseru kepada semua hamba-hambanya, atadhkuruni sa'ata kaza wa kaza wa kaza. Wahai hamba-hambaku, ketika engkau hidup di dunia, aku melihat semua perbuatanmu. Aku melihat semua apa yang telah engkau lakukan. Engkau begini, engkau begitu, aku semua lihat. Kenapa engkau rela membuka auratmu di hadapanku, tapi engkau rela tutup auratmu di hadapan makhluk-makhluk ciptaanku? Apakah engkau jadikan aku sebagai orang yang kedua? Apakah engkau tidak malu? Aku melihat semua perbuatanmu. Seketika semua tubuh para makhluk-makhluk saat itu meleleh mendengar ucapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dibangkitkan lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala, atadhkuruni sa'ata kaza wa kaza. Wahai hamba-hambaku, aku melihat semua perbuatanmu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau tidak malu kepadaku? Aku berikan semua fasilitas, aku berikan semua kenikmatan untukmu, tapi engkau rela bermaksiat. Engkau buka aurat-auratmu di hadapanku, tapi engkau tutup aurat-auratmu di hadapan hamba-hambaku yang lainnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pererat ikatan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pererat hubungan ikatan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sehebat apapun kita, kalau kita putus hubungan cinta kepada Allah, putus hubungan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang sial nanti di hari kiamat. Akan tetapi kita nggak punya amalan yang luar biasa, kita nggak punya sholat tahajud 1000 rakaat, kita nggak punya puasa sunnah Senin Kemis, akan tetapi modal kita hanya cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan termasuk golongan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang semua akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, 10 terakhir Ramadan, jangan pernah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lalai untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup selama 11 bulan kita diperbudak dengan hiruk pikuknya dunia, sampai kita lalai tidak untuk ibadah kepada Allah. Saatnya di bulan Ramadan, apalagi detik-detik 10 terakhir, mari sama-sama kita berikan totalitas kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lalai, jangan sampai kita terbuai dengan hiruk pikuknya dunia di 10 hari terakhir ini. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Kalau kita tidak merasakan nikmatnya sujud di malam terakhir ini, di malam Ramadan, kapan lagi kita akan bisa merasakan nikmatnya qiyamul lail?
kita belum tentu berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ramadan setiap tahunnya pasti akan datang, akan tetapi kita setiap tahunnya belum tentu bahkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka dari itu, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita semua. Jangan pernah jauh dari Allah, jangan pernah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kekuatan agar bisa terus beribadah kepada Allah. Allah berikan kita sehat wal afiat. Allah terima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai malam ke-21 ini. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim wa li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على طاعة وحضور الجمعات والجماعات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشرقين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والكورونا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يا كافع البلاء اغفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في الشهر رمضان بارك اللهم لنا في الشهر رمضان بارك اللهم لنا في الشهر رمضان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يسمع ما تسمعون.